Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Bentar, subscribe dulu ya, agar Pak Ape terus berkarya. Pagi ini akan belajar tentang program linier, yaitu tentang model matematika dan bentuk objektif. Langsung saja kita mulai. Untuk awalan atau persepsi. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang soal cerita. Jadi otomatis kita akan selalu membaca soal-soal yang berbentuk soal cerita, di mana Anda yang sudah terbiasa dengan literasi pasti sudah bisa menentukan mana saja yang diperlukan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Yang pertama yaitu model matematika. Untuk model matematika, itu pengertiannya model matematika adalah suatu rumusan dapat berupa persamaan atau pertidaksamaan maupun fungsi. Jadi nanti tidak perlu panik atau bingung apa itu yang dimaksud dengan model matematika. Model matematika biasa juga dikatakan sebagai kendala atau fungsi kendala, diperoleh dari penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah sehari-hari, yaitu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Contohnya seperti ini. Susi ingin membeli 2 jenis jeruk. Jeruk A dengan harga 6.000 per kilogram dan jeruk B dengan harga 4.000 per kilogram. Ia hanya menyediakan uang 50.000, sedangkan kapasitas keranjang yang ia bawa hanya 10 kg. Buatlah model matematika dari masalah ini. Kita misalkan jeruk A adalah X dan jeruk B adalah Y. Langsung saja kita lihat. Jadi di sini nanti ini ada jenis, harga, dan kapasitas, kemudian jeruk A, jeruk B, dan persediaan. Kemudian untuk jeruk, kita lihat angka-angkanya saja dulu. Untuk jeruk A, itu 6.000, kemudian dengan harga Rp6.000. Kemudian jeruk B itu 4.000. Nah ini jeruk B 4.000. Kemudian berapa uang yang dipunyai Susi? Susi punya uang berapa? 50.000. Berarti persediaan uang Susi 50.000. Berikutnya kita lihat. Berarti nanti kalau kita lihat lagi dengan persamaan 6.000 X plus 4.000 Y kurang dari atau sama dengan 50.000. Kenapa kurang dari? Karena biar Susi tidak nombok. Kenapa harus kurang dari atau sama dengan? Uang yang dibelanjakan Susi itu pastinya kurang dari atau sama dengan 50.000. Sehingga bisa disederhanakan 3X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 25. Berikutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, kita lihat kapasitas keranjang yang ia bawa hanya 10 kg. Nah ini persediaan untuk, berarti nanti bisa 1 jeruk A, 9 jeruk B, 2 jeruk A, 8 jeruk B, 3 jeruk A, 7 jeruk B, dan seterusnya. Jadi bisa sampai dengan 10, atau bisa juga sampai dengan jeruk yang dipunyai Susi itu, yang keranjang yang dipunyai Susi itu hanya bisa menampung 10 kg jeruk. Kita lihat, sehingga persamaannya, pertidaksamaannya akan menjadi X plus Y kurang dari atau sama dengan 10. Kita tahu bahwa kenapa kurang dari atau sama dengan, karena kalau lebih dari sama dengan pastinya numplak. Gitu. Terus ada lagi pertidaksamaan yang tidak kelihatan, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini karena jeruk nggak mungkin negatif, jadi kemungkinannya bisa 0
Nah, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tuh. Kemudian model matematika yang kedua, seperti ini. Sebuah biro transportasi menyediakan tidak lebih dari 100 mobil yang terdiri dari 2 jenis untuk mengangkut penumpang sebanyak 500 orang. Mobil jenis A dan B masing-masing hanya mampu mengangkut 4 orang dan 6 orang. Tentukan model matematika atau kendala untuk masalah ini. Kita sebenarnya hanya diminta untuk membuat pertidaksamaannya. Nah, jadi sistem pertidaksamaannya seperti apa? Ini kita misalkan mobil jenis A adalah X dan mobil jenis B adalah Y. Nah, terus kemudian daya tampung tidak lebih dari 100 mobil. Nah, 100 mobil tidak lebih, berarti kan kurang dari atau sama dengan. Nah, sehingga pertidaksamaannya X plus Y kurang dari atau sama dengan 100. Berikutnya, mobil jenis A mengangkut 4 orang, berarti hanya mampu mengangkut 4 orang. Sedangkan mobil jenis B hanya mampu mengangkut 6 orang, sehingga pertidaksamaannya 4X plus 6Y kurang dari sama dengan 500. Karena di situ sudah disampaikan bahwa penumpangnya, mobil itu hanya bisa mengangkut penumpang sebanyak 500 orang. Itu mungkin di sini nanti kalau sulit untuk memahami bisa dibuat tabel seperti yang awal tadi. Jangan lupa bahwa ini orang jadi atau mobil. Di sini kita lihat kalau mobil, jadi mobil tidak mungkin negatif sehingga X lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Kita lihat berikutnya. Kemudian untuk fungsi objektif, tadi sudah model matematika atau kendala, sekarang fungsi objektifnya. Fungsi objektif atau fungsi sasaran atau juga disebut fungsi tujuan adalah fungsi yang berbentuk f(x, y) sama dengan ax plus by yang akan ditentukan nilai optimumnya, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi soal nanti akan menanyakan nilai maksimum atau nilai minimum. Dengan catatan bahwa fungsi objektif nantinya jangan disederhanakan. Kalau model matematika boleh. Nah, contohnya seperti ini. Kita baca sendiri dulu. Saya kasih waktu, kita baca bersama-sama. Nah, jadi kalau kita lihat angka-angkanya saja, setelah kita baca, ada 15.000, 30.000, 600.000, kemudian 30 pasang, 4.000, 5.000. Nah, ini apa saja? Harga sandal 15.000, sepatu 30.000. Oh, berarti nanti kita akan bermain harga sepasang sandal dan sepatu. Kemudian modalnya 600.000, berarti nanti yang dipunyai, uang yang dipunyai. Kiosnya hanya menampung 30 pasang. Nah, kiosnya nggak mungkin lebih dari 30, nanti nggak muat. Nah, itu. Kemudian keuntungan 4.000 dan 5.000. Ini bisa kita buat tabel dulu, kemudian baru kita buat menjadi sistem pertidaksamaannya. Kita misalkan bahwa sepasang sandal itu X dan sepasang sepatu itu Y, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, jadi 15.000 X plus 30.000 Y kurang dari atau sama dengan 600.000, atau X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Kalau model matematika bisa kita sederhanakan. Kemudian X plus Y kurang dari atau sama dengan 30, tadi daya tampung tokonya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga juga kita dapatkan tadi keuntungan adalah fungsi objektif 4.000X plus 5.000Y. Nah, awas, saya katakan di awal bahwa fungsi objektif jangan disederhanakan, karena ini akan dihitung berapa keuntungannya. Kalau nanti disederhanakan, pasti keuntungannya akan menurun juga gitu.
Nah ini perhatikan bahwa efeknya dalam 1000 X plus 5000 Y itu adalah menyatakan keuntungan yang diperoleh pedagang. Sedangkan nilainya tergantung dari banyak sandal dan sepatu yang ia jual otomatis. Nah ini contoh berikutnya tentang mengkonsumsi vitamin ya. Ada vitamin A dan vitamin C, kita lihat dulu. Nah jadi kita misalkan kapsul jenis 1 itu adalah X dan kapsul jenis 2 adalah Y. Maka model matematika kita dapatkan dari angka-angka yang ada di sana. Buat dulu tabelnya untuk lebih memudahkan, sehingga didapatkan 50X plus 60Y, 50X plus 60Y kurang lebih dari sama dengan 1000. Kita lihat kenapa lebih dari atau sama dengan 1000, karena kalimatnya adalah paling sedikit. Nah, paling sedikit. Terus kemudian untuk vitamin A paling sedikit 1000, sehingga lebih dari sama dengan. Kemudian untuk vitamin C juga paling sedikit 1250, sehingga tandanya lebih dari atau sama dengan. Kemudian maaf, itu X lebih dari sama dengan 0 harusnya, dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Sehingga fungsi objektif juga kita dapatkan 8000X plus 6000Y. Untuk kendala atau modelnya bisa kita sederhanakan. Untuk fungsi objektif adalah bilangan. Ini sehingga seperti yang tadi di awal bahwa fungsi kendalanya sudah didapatkan, sehingga nanti berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh pasien tergantung berapa banyak yang dua vitamin itu yang akan dia konsumsi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.